اهدنا الصراط المستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya rabbal alamin. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum, wa akhwati fillah. Alhamdulillah, pada malam hari ini dengan taufik darinya kita dapat melanjutkan kembali pembahasan dari Kitabul Buyu' dari uraian Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi Fid Din. Iya, kita masih dalam penyebutan syurutul bai', syarat-syarat jual beli, yang mana sah tidaknya jual beli kita itu ditentukan dari syarat-syarat ini. Maka ini adalah pembahasan yang penting di dalam Kitabul Buyu', di dalam bab jual beli. Telah kita sebutkan 3 syarat yang menjadi syurutul bai'. Yang pertama adalah keridhaan. Harus ada unsur ridha, at-taradi, antara penjual dan pembeli. Kemudian dari syarat jual beli juga bahwa hendaknya barang atau uang yang dijadikan transaksi dalam jual beli adalah jelas. Iya, tidak ada kesamaran di dalamnya, tidak ada gharar di dalamnya. Demikian pula barang yang diperjualbelikan itu mampu untuk diserah terimakan. Iya, sehingga pada setiap barang yang tidak mampu diserah terimakan atau pada objek transaksi yang belum jelas, maka tidak boleh untuk diperjualbelikan. Maka itu 3 syarat yang telah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya. Kemudian kita masuk pada syarat yang berikutnya. Di sini kata Imam Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, wa yakuna al-aqidu malikan li syai' au ma'dunan lahu fihi. Ini syarat yang keempat dari syurutul bai', syarat-syarat jual beli, bahwa ayyakuna al-aqid, orang yang melakukan akad jual beli. Iya, di dalam hal ini penjual atau pembeli, malikan li syai', dia memiliki barang tersebut atau uang, au ma'dunan lahu fihi, atau dia yang diberikan izin untuk bisa melakukan transaksi dalam barang atau uang yang diperjualbelikan. Iya, maka ini syarat yang keempat. Maka ini syarat yang keempat dari syarat jual beli, bahwa orang yang melakukan transaksi jual beli, yaitu penjual dan pembeli, dia yang memiliki uang atau barang tersebut. Atau kalau bukan dia pemilik, maka dia yang diberikan izin atau mendapatkan kuasa sebagai wakil
dari pemilik barang atau pemilik uang. Nah, maka ini syarat yang keempat yang disebutkan oleh Asy-Syaikh rahimahullahu taala. Nah, dan syarat ini ditunjukkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai dan Ibnu Majah. Imam At-Tirmidzi berkata bahwa hadis ini adalah haditsun hasan. Hadisnya adalah hadis yang hasan. Di mana hadis ini diterima dari sahabat Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau Hakim bin Hizam bercerita, "Ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqultu." Aku pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku berkata, "Ya'tini ar-rajulu yas'aluni minal bai'." Aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku berkata kepada Nabi, "Wahai Nabi, telah datang kepadaku seseorang yas'aluni minal bai' ma laysa indi," yang dia meminta kepadaku ya suatu jual beli, tapi barang itu belum aku miliki, belum ada di sisiku. Abta'u lahu minas suq summa abi'uhu. Maka Hakim bin Hizam pun bertanya, apakah boleh kalau aku bertransaksi bersamanya, kemudian aku membelikan untuknya barang tersebut dari pasar, lalu aku jual kepadanya, boleh tidak seperti itu? Maka Rasulullah bersabda, qala la tabi' ma laysa indak. Wahai Hakim, tidak boleh kamu menjual barang yang belum kamu miliki. Wahai Hakim, tidak boleh kamu menjual barang yang belum kamu miliki. Jadi perhatikan, ada orang yang datang kepada Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam, dia seorang pedagang. Datang seseorang kepada dia minta barang, tapi Hakim bin Hizam belum punya. Maka beliau tanya kepada Nabi, apakah boleh kalau aku bertransaksi kepada dia, maka aku pun membelikan barang di pasar, baru setelahnya aku jual kepada dia, boleh tidak begitu? Maka Nabi bersabda, la tabi' ma laysa indak. Wahai Hakim, tidak boleh kamu menjual barang yang belum kamu miliki. Nah, ini dasar dari syarat yang keempat ini, bahwa tidak boleh seseorang bertransaksi kecuali kalau dia adalah pemilik barang dan dia sudah memiliki barang tersebut, atau kalau bukan dia pemilik, maka dia yang menjadi wakil dari pemilik tersebut, atau yang diberikan izin, diberikan kuasa untuk menjual barang milik orang lain. Yang seperti ini diperbolehkan. Dan ulama sepakat akan tidak bolehnya, haramnya menjual barang yang bukan milik kita, dan kita tidak diberikan izin untuk menjual barang tersebut. Ini sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Hubairah rahimahullahu taala. Beliau berkata, Ibnu Hubairah berkata, Al-Wazir Ibnu Hubairah, kata beliau, ittafaqu ala annahu la yajuzu bai'u ma laysa indahu wala fi milkihi thumma yamdi fayashtarihi lahu wa annahu batilun. Kata Ibnu Hubairah, ulama sepakat bahwa tidak boleh menjual barang yang belum kita miliki, yang tidak ada di sisinya, kemudian dia pun berjalan memberikan barang tersebut, lalu dia jual, dan itu adalah perkara yang batil, kata beliau. Itu adalah hal yang batil. Jadi tidak boleh kita menjual barang sementara kita belum miliki barang itu. Kapan boleh kita jual? Nanti kalau sudah kita miliki, baru boleh kita jual. Baru boleh kita jual. Kalau kita menjual barang sementara kita belum memilikinya, maka masuk dalam larangan hadits ini. Ya Hakim, la tabi' ma laysa indak. Wahai Hakim, tidak boleh kamu menjual suatu barang yang belum menjadi milikmu. Suatu barang yang belum menjadi milikku. Baik. Apakah ada pengecualian dalam hal ini? Nah, disebutkan oleh para ulama, ternyata ada pengecualian. Wa yustasna min hadha syarat
bai'us salam. Nah, disyaratkan atau diperkecualikan dari syarat ini bolehnya jual beli dengan sistem salam. Dan itu dengan nas bahwasanya bai'us salam itu diperbolehkan. Apa itu bai'us salam? Bai'us salam, yakni jual beli sistem salam, itu menjual barang yang belum dia miliki. Diperbolehkan tapi dengan syarat. Diperbolehkan tapi dengan syarat. Yakni seseorang menjual barang, dia belum punya barang tersebut, maka dia menerapkan sistem salam supaya transaksi atau akad jual beli yang dia jalankan itu menjadi sah dan halal. Iya. Bagaimana caranya? Ini pernah terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa para sahabat mereka bertransaksi dengan orang-orang yang datang kepada mereka dari sebuah negeri. Kemudian mereka pesan suatu barang, yang barang tersebut belum dimiliki oleh orang-orang yang datang ini. Maka dia janjikan, nanti beberapa bulan lagi kami akan datangkan barang itu. Kemudian para sahabat pun memberikan kepada mereka sejumlah uang yang dijadikan transaksi dengan akad kontan. Iya, diberikan semuanya, kemudian dijanjikan ya barangnya akan datang dalam beberapa bulan lagi dengan sifat dan ciri-ciri sebagai berikut. Diterangkan semuanya jelas, kemudian dijalankan transaksi. Nah, inilah akad salam. Dan yang seperti ini diperbolehkan. Yang seperti ini diperbolehkan. Tetapi kata para ulama dengan syarat seperti yang disebut di dalam hadis itu. Syaratnya apa? Yang pertama, bahwa orang yang mau melakukan akad jual beli salam, di mana barang yang dia mau jual itu belum ada, ya. Syaratnya pertama, dia menerima uang kontan atau cash dari si pembeli atau calon pembeli. Kalau misalnya harga barang itu 1 juta, maka dia harus serahkan uang 1 juta. Dan tidak boleh di DP. Kalau di DP maka batal akad salam dan tidak sah jual belinya. Nah, karena kalau begitu dia telah menjual barang, menjual utang dengan utang. Masuk dalam bai'ud dain bid-dain. Menjual utang dan utang dengan utang, dan itu diharamkan menurut kesepakatan para ulama. Sehingga tidak boleh kalau di DP. Ya, misalnya harga barang itu 1 juta, dia berikan 500.000 dulu si pembeli ini. 500.000-nya nanti setelah barang sampai. Ini tidak boleh. Kalau dalam akad salam, catatannya, kalau dalam akad salam, bukan artinya tidak boleh orang jual beli dengan DP, bukan. Tapi ini dalam akad salam saja, tidak boleh kalau di DP. Kalau yang lainnya orang-orang mendp kredit tidak ada masalah. Tapi kalau dalam akad salam tidak boleh. Nah, karena barang yang mau dijual itu belum ada, nah, maka uangnya juga tidak boleh diutang. Karena kalau barang diutang, uangnya juga diutang, maka jual beli utang dengan utang, ya kan? Nah, ini yang tidak dibolehkan. Makanya harus satu saja yang terutang, yaitu barangnya. Sementara uangnya harus dibayar kontan. Tapi dia terima. Nah, setelah itu dia carikan barang. Ini syarat pertama. Syarat kedua, barang yang mau dibeli itu harus jelas. Barang yang mau dibeli harus apa? Harus jelas sifat-sifatnya. Iya. Kriteria-kriterianya, spesifikasinya harus diterangkan. Oh begini, kalau dia mau beli HP mereknya ini, ya, RAM-nya segini, ROM-nya segini. Nah, kemudian dijelaskan apa-apa yang ada di dalam situ. Ya, kalau dia berbentuk barang apa, dia pun jelaskan bagaimana ukurannya. Nah, yang jelas sifatnya harus jelas. Itu syarat kedua dari baik jual beli salam. Kemudian syarat yang ketiga, waktu diserahkannya pun harus jelas. Waktu yang diserahkannya pun harus apa? Harus jelas. Tidak boleh dia bilang apa namanya, kapan barangnya diserahkan? Wallahu a'lam. Saya belum tahu. Bisa jadi tahun depan, bisa jadi 5 tahun lagi. Nah, ini tidak boleh. Dia harus jelas bahwasanya ini barang, ya, akan siap 1 bulan lagi misalnya, atau 2 bulan lagi. Boleh dengan estimasi.
Ya, dia bilang ini barang akan kamu terima ya antara 2 atau 3 pekan. Ini boleh. Yang jelas apa? Dia ketika mau menyerahkan barang tersebut harus jelas waktunya kapan. Yang seperti ini diperbolehkan. Yang seperti ini apa? Diperbolehkan. Nah, inilah solusi yang disebutkan oleh para ulama kalau seorang mau jual beli secara online sementara dia belum punya barang. Iya. Ini salah satu solusinya, yaitu dengan bai'us salam. Ada beberapa solusi yang ditawarkan. Ya, diantaranya dia boleh menjadi wakil. Dia tidak punya uang misalnya, tidak punya modal, tapi dia mau jual beli online. Bagaimana caranya? Nah, dia menjadi wakil dari agennya dia atau suppliernya dia. Nah, maka dia menjadi wakil. Dia sudah sepakat dengan suppliernya misalnya, ya. Nanti kalau misalnya ada barang saya kirimkan sama kamu. Kamu jadi wakil saya. Kalau wakil berarti dia bukan membeli. Kalau dia membeli itu bukan wakil namanya. Ini juga harus dipahami. Ada orang dia bilang saya wakilnya, tapi dia beli. Nah, itu bukan wakil itu. Kalau wakilnya dia tidak membeli barang. Nah, yang namanya dia wakil berarti dia hanya sekedar menjualkan. Nanti dia dapat fee, dapat keuntungan sesuai dengan kesepakatan antara dia dengan suppliernya. Ya, misalnya tiap laku barang kamu dapat keuntungan sekian. Ya, tiap laku barang kamu dapat keuntungan sekian. Itu namanya wakil namanya. Kalau dia beli barangnya itu bukan wakil namanya. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Itu solusi juga. Boleh menjadi wakil. Kalau wakil kan, ya ini sama dengan yang tadi. Dia bukan pemilik barang, tetapi dia apa? Dia menjadi wakil dari pemilik barang. Ya sama dengan kalau kita pergi ke swalayan misalnya, kemudian kita beli barangnya, yang melayani kita siapa? Bukan pemilik swalayan, tetapi apa? Karyawannya di situ. Apakah dia yang memiliki barang itu? Bukan. Tetapi dia yang diberikan kuasa, diberikan izin untuk menjualkan barang dari pemilik swalayan tersebut. Berarti dia wakilnya. Kita boleh bertransaksi dengan dia. Sama dengan kalau kita misalnya ya ingin menjadi wakil dari supplier kita yang mungkin ada di kota yang lain. Ya. Kita ingin menjadi wakil dari agen toko yang ada di kota lain. Itu boleh. Nah, itu solusinya. Sehingga dia boleh untuk menjual barang dan dia bukan pemiliknya. Ini untuk menghindari hadis Nabi SAW, la tabi' ma laysa indak. La tabi' ma laysa indak. Tidak boleh kamu menjual apa yang belum ada di sisimu, yang belum kamu miliki. Solusi yang lain, ya, dia boleh sekedar menjanjikan kepada orang atau calon pembeli yang datang kepada dia. Sekedar janji, bukan akad. Jadi misalnya ada orang datang kepada dia, ya, ingin mencari barang. Nah, kemudian dia paparkan barang-barang yang dia akan dia beli nanti. Nah, ini barang-barangnya. Kamu bisa lihat di sini. Barangnya belum ada. Nah, maka kita baku janji saja. Ya. Bukan akad. Nah, kalau janji itu tidak sama dengan akad. Ya. Nanti kalau barangnya sampai, baru nanti kita melakukan akad transaksi. Nah, saya bisa tawarkan kepada dia, ini saya punya barang, tapi barang ini tidak punya, saya tidak ada sekarang, belum ada stoknya sekarang. Dia bilang seperti itu. Ya, maka yang seperti ini diperbolehkan karena sifatnya janji. Tapi kalau janji itu tidak mengikat. Ini yang perlu dipahami. Kalau janji itu tidak mengikat. Artinya begini, ketika ada orang berjanji, nanti saya beli barangmu. Oke, kita tidak akad ya. Nah, ini juga dia berjanji nanti akan datang barangnya. Nah, yang namanya janji tidak mengikat. Berarti kalau misalnya suatu hari calon pembeli ini membatalkan, maka si pedagang, si penjual tidak boleh marah-marah kepada si pembeli atau calon pembeli ini. Kenapa? Karena kita belum akad. Beda kalau sudah akad. Kalau sudah akad itu mengikat. Tidak boleh dibatalkan secara sepihak. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Nah, solusi yang ketiga, ini yang disebut oleh para ulama dengan bai'us salam. Jual beli dengan sistem apa? Dengan sistem salam. Syaratnya dia harus terima uang cash di depan. Barangnya misalnya 5 juta, maka dia terima 5 juta. Tidak boleh setengahnya. Tidak boleh apa? Tidak boleh setengahnya. Nah, dia terima 5 juta. Setelah dia terima 5 juta, kemudian barang yang mau dibeli dia jelaskan sifat-sifatnya, kriterianya begini-begini. Kalau dia punya ukurannya begini, ya.
dan semua yang ada di situ dia jelaskan sampai betul-betul tergambar kepada dirinya barang yang mau dia beli tersebut. Kemudian syarat yang ketiga apa? Waktu diserahkannya barang tersebut jelas. 1 bulan lagi, 2 bulan lagi, harus jelas. Yang seperti ini diperbolehkan. Dengan dasar dalil sahabat Nabi SAW pernah melakukan akad jual beli salam seperti itu pada pembelian gandum yang mereka mau beli kepada para pedagang yang berasal dari negeri Syam, dan mereka melakukan akad salam dan Nabi SAW menyetujuinya, tetapi dengan ketentuan dan syarat-syarat yang tadi kita sebutkan. Ketentuan dengan syarat-syarat yang tadi kita sebutkan. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Baik. Ikhwani fiddin, a'azani Allah. Di antara dalil yang juga dipakai oleh para ulama terkait dengan syarat yang keempat ini, bahwa orang yang melakukan transaksi jual beli adalah orang yang memiliki barang atau uang. Orang yang memiliki barang atau uang, atau orang yang diizinkan, yang diberikan kuasa atau menjadi wakil terhadap pemilik uang atau pemilik barang. Dalilnya adalah firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 29. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta di antara sesama kalian dengan cara yang batil. Illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Kecuali kalau dengan jalan perniagaan yang terjadi dengan saling ridha di antara sesama kalian. Wala taqtulu anfusakum, dan jangan kalian membunuh diri-diri kalian. Innallaha kana bikum rahima. Sesungguhnya Allah Maha merahmati kalian. Surat An-Nisa ayat 29. Ini juga dijadikan dalil oleh para ulama tentang syarat yang keempat. Ini dari syurutul bai', syarat-syarat jual beli. Selain tadi hadisnya Hakim bin Hizam yang berbunyi la tabi' ma laysa indak. Jangan kau menjual barang yang belum kau miliki. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Terkait dengan orang yang menggantikan posisi pemilik. Nah, ini disebutkan oleh para ulama ada 2 kategori. Ada 2 kategori. Orang yang menjadi apa? Wakil, atau yang diizinkan, atau yang menggantikan posisi pemilik barang. Ada 2 kategori. Yang pertama, ya, mereka yang diizinkan secara syar'i, yaitu wali. Mereka yang diizinkan secara apa? Secara syar'i, yaitu wali. Dan yang kedua, yang diizinkan oleh pemilik barang. Ini yang diistilahkan dengan wakil. Ini yang diistilahkan dengan apa? Dengan wakil. Nah, kalau dia wali, kata para ulama, wali itu ada 2. Ada wali khusus, ada wali umum. Ya. Kalau wali khusus, maksudnya dia adalah pihak yang mengurusi harta dari anak kecil atau anak yatim. Makanya kita dibilang kita bilang sebagai wali dari anak yatim. Atau ada orang gila, dia punya harta. Orang gila ini tentunya dia tidak bisa memiliki barangnya, memiliki hartanya, karena dia masih gila. Maka ada walinya dari orang gila ini. Dia yang menjaga hartanya, dia yang menjadi wakil. Iya. Demikian pula orang yang dikatakan safi, yang tidak rasyid, yang tidak bisa mengelola hartanya dengan baik, maka dia butuh wali. Wali ini sebagai orang yang mengurusi hartanya dia, dan ini diizinkan secara syar'i. Ada wali yang bersifat umum. Nah, ini kalau wali yang bersifat umum, pemerintah. Kalau pemerintah ini dia mengurusi barang-barang atau harta-harta sebagian kaum muslimin. Ya, misalnya pada harta yang tidak ditahu siapa pemiliknya. Nah, maka itu diserahkan kepada pemerintah. Ada tanah misalnya, tanah ini tidak tahu siapa pemiliknya, diserahkan ke pemerintah. Karena mereka sebagai wali di situ. Nah, atau ada harta punya anak yatim, yang anak yatim ini tidak punya wali. Nah, maka walinya dikembalikan kepada pemerintah. Walinya dikembalikan kepada pemerintah. Nah, demikian pula pemerintah juga mengurusi harta pada orang-orang yang dia punya utang, tetapi dia tidak mau bayar utangnya, sementara dia punya harta.
Maka pemerintah itu berhak untuk memaksa orang tersebut supaya dia bayar utang. Maka dia pun harus menjual asetnya dia, harus menjual barang-barang yang dia punya. Itu namanya wali yang bersifat apa? Wali yang bersifat umum. Dalam hal ini pemerintah. Nah, adapun kategori yang kedua, ini yang diizinkan oleh pemilik barang. Ini yang menjadi pembahasan kita, ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Nah, untuk yang diizinkan oleh pemilik barang, ini ada 3 macam. Yang pertama, ada yang disebut wakil. Yang kedua, ada yang disebut wasi, ya, al-wasi. Yang ketiga, ada yang disebut dengan nadhirul waqaf. Ini yang mengurusi harta wakaf. Nah, ini juga sebagai wakil. Nah, adapun wakil, ini yang apa namanya, orang yang diberikan kepada dia kuasa untuk mengelola hartanya dia. Nah, termasuk di dalam hal ini ketika misalnya ada orang yang nitip barang untuk dibelikan dibelikan di pasar misalnya, atau di swalayan misalnya. Ini uang saya, ya, tolong apa namanya, belikan saya barang ini, barang itu, ya kan. Nah, ini kan uang kan bukan miliknya dia, tetapi dia menjadi wakil dari orang tersebut. Dia diberikan izin untuk membelikan dengan uang ini barang yang diinginkan oleh si pemilik uang. Jelas ini? Nah, demikian pula karyawan-karyawan yang ada di swalayan, itu mereka sebagai apa? Sebagai wakil dalam hal ini. Ada yang bersifat al-wasi, yaitu orang yang mengurusi harta orang lain sepeninggal orang tersebut, ketika dia sudah meninggal dunia, dengan izin atau wasiat dari orang yang meninggal tadi. Nah, bedanya wakil dengan wasi. Kalau wakil orangnya masih hidup, kalau wasi orang itu pemilik barang atau pemilik harta sudah meninggal, maka dia diberikan wasiat, ya, dia diwasiatkan untuk mengurusi hartanya dia. Nah, dia yang disuruh sama orang yang meninggal tadi semasa sewaktu dia masih hidup. Ini kalau dia nanti meninggal, dia wasiatkan, nanti harta saya tolong apa namanya, kamu yang urus. Nah, ini ikhwani fiddin, namanya apa? Namanya al-wasi. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Dan ada namanya nazirul waqaf, yaitu orang yang mengurusi harta wakaf, ya, yang diberikan amanah. Ketika ada harta wakaf, ya, maka dia serahkan kepada seseorang. Ini, naam, tanah saya wakafkan, tolong kamu yang ngurus. Nah, maka dia disebut nazirul waqaf. Dia yang mengurusi harta wakaf itu. Nah, sehingga dia yang punya hak pada apa namanya, lahan tersebut, ya, sesuai dengan apa, batasan-batasan yang ditentukan oleh syariat. Nah, ya tentunya dia tidak boleh menjualnya. Iya, boleh tidak menjual harta wakaf? Hukum asalnya tidak boleh. Hukum asalnya tidak boleh. Para ulama membolehkan dalam satu keadaan saja menjual harta wakaf itu, yakni pada harta wakaf yang apa namanya, tidak termanfaatkan. Maka si apa namanya, orang yang mengurusi harta wakaf boleh menjual harta wakaf tersebut untuk dia alihkan kepada hal yang lain, untuk menjadi wakaf yang lain. Itu boleh. Misalnya, ya, ada orang misalnya mewakafkan tanahnya, tetapi tanahnya ini masih jauh di tempat, di hutan-hutan misalnya. Nah, orang tidak mau apa namanya, buat masjid di situ, buat di situ, ya. Bagaimana ini harta wakaf ini? Boleh tidak dijual? Boleh. Kata Syekh Al-Utsaimin boleh, tetapi ketika dia jual, dia alokasikan ke tempat yang lain. Dia beli tanah, ya kan? Dari hasil jual tersebut, kemudian dia belikan tanah di tempat yang layak untuk dibangun masjid di situ. Nah, itu boleh. Ya, karena sama saja tetap jadi harta apa? Tetap jadi harta wakaf. Hanya kan dipindah alokasikan di tempat yang lain. Nah, itu diperbolehkan. Hanya dalam kasus itu saja. Adapun selainnya tidak boleh. Seorang misalnya menjual harta wakaf, karena harta wakaf itu asalnya tidak boleh untuk dijual. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Baik. Kemudian para ulama, ya, menyebutkan terkait dengan masalah syarat yang keempat ini. Naam, yaitu terkait dengan bai' al-fuduli, jual beli fuduli.
Ini orang yang melakukan tindakan spekulasi, ya, spekulasi terhadap barang orang lain. Dia tidak punya hak terhadap barang tersebut. Dia tidak punya izin terhadap barang tersebut, tetapi dia menjualnya. Apa hukumnya seperti ini? Ya, ini namanya bai' fuduli. Nah, ini seorang yang tidak memiliki barang dan tidak pula diizinkan dalam akad oleh pemilik barang tersebut. Tetapi orang ini berani jual barang dikarenakan dia berspekulasi. Dia pikir ini kalau saya jual barang ini, insya Allah kayaknya si pemilik barang ini ridho terhadap apa yang saya lakukan. Dalam keadaan dia belum dapat izin, tapi dia berspekulasi. Itu namanya bai' fuduli. Boleh tidak seperti ini? Ikhwani fidin azani Allah wa iyyakum. Tadi kita sebutkan bahwa asalnya menjual barang yang bukan milik kita dan kita tidak diberikan izin di situ, hukumnya apa? Tidak boleh. Tetapi dalam kasus fuduli ini, dia berspekulasi untuk hal tersebut, ya, maka jawabannya, kalau terjadi jual beli dan ternyata si pemilik barang setelahnya ridho dengan orang tersebut, ya, maka jual belinya sah. Tetapi kalau dia tidak setuju, maka yang menanggung adalah yang berspekulasi tadi. Paham? Nah, ini ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Dalil dalam masalah ini hadis Urwah Al-Bariki radhiyallahu taala anhu. Jadi Urwah Al-Bariki pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, nitip uang kepada Urwah Al-Bariki 1 dinar. Sebanyak berapa? 1 dinar. 1 dinar itu mata uang emas. Kalau dikonversikan ke gram sekarang itu 1 dinar itu sama dengan 4,25 gram emas. 4,25 gram emas. Ya sekitar 4 juta kalau sekarang, ya, emas sekarang 1 jutaan, ya. Ya, 1 juta lebih kayaknya. Ya 4 juta lebih lah, dekat-dekat 5 juta. Baik. Jadi Nabi SAW nitip, ya, kepada Urwah Al-Bariki uang 1 dinar untuk dibelikan kambing. Untuk dibelikan apa? Kambing. Ya. Jadi kambing ketika itu ya sekitar 1 dinar. Mahal juga, ya. Ya mirip-mirip lah zaman sekarang. Nah, sekitar itu juga kan harga kambingnya kan. Iya. Jadi Nabi SAW nitip kepada Urwah Al-Bariki supaya dibelikan apa? Supaya dibelikan kambing. Maka Urwah Al-Bariki ambil uangnya Nabi 1 dinar, kemudian dia pergi ke pasar. Nah, Urwah Al-Bariki ini dia orang yang hebat dalam berdagang, dalam jual beli. Ya, dia beli, ternyata dari uang 1 dinar itu dia membeli 2 ekor kambing. Berapa dia dapat? 2 ekor kambing. Padahal Nabi tadi suruh beli berapa ekor? 1 ekor saja dengan uang 1 dinar. Tapi karena hebatnya Urwah dalam menawar, dia berhasil mendapatkan 2 ekor kambing dari 1 dinar. Maka pulanglah Urwah Al-Bariki membawa 2 ekor kambing ini. Di tengah jalan Urwah jual 1 ekor kambing ini. Dia jual dengan harga 1 dinar dan ternyata laku. Nah, jadi dia membawa uang 1 dinar plus 1 ekor kambing bersama Nabi. Dia kasih sama Nabi SAW. Wahai Nabi, ini uangmu 1 dinar, ini kambing yang aku beli. Oh, kok bisa seperti itu? Maka diceritakan oleh Urwah Al-Bariki bahwa tadi dia pergi ke pasar, ya, engkau suruh aku ya Rasul beli 1 ekor kambing, tapi dengan uang 1 dinar aku bisa beli 2 ekor kambing. Di tengah jalan aku lewat, ada orang mau beli kambing, maka saya jual, harganya 1 dinar juga. Nah, maka ini uang 1 dinarmu dan ini kambing yang kau suruh tadi. Nah, maka Nabi SAW ketika, ya, mendengarkan hal tersebut dari Urwah Al-Bariki, Nabi setuju. Dan Nabi bahkan mendoakan, barakallahu laka fi safqati yaminik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahimu wahai Urwah pada perdagangan yang kau berikan, pada perdagangan dirimu. Kata Anas, kata sahabat, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Berkat doanya Nabi ini, Urwah Al-Bariki, kata sahabat, tidaklah Urwah itu, ya, melakukan transaksi jual beli kecuali pasti untung. Sampai kalau Urwah Al-Bariki ngambil pasir, dia jual pasir itu, dia pasti untung. Gara-gara doanya Nabi SAW ini, Nabi mendoakan keberkahan untuk perdagangannya Urwah Al-Bariki.
Syahidnya di sini perhatikan. Urwah Al-Bariki itu kan membelikan untuk Nabi berapa ekor kambing? 2 ekor. Padahal perintah Nabi berapa tadi? 1 ekor saja, ya kan? Itu yang pertama dia lakukan. 2 kali lagi dia lakukan. Pas dia pulang, dia menjual kambing yang telah dia beli 1 ekor tadi. Padahal tidak disuruh Nabi kan? Tidak disuruh Nabi untuk jual itu. Dia jual dapat satu dinar. Kemudian dia kembali kepada Nabi, dia beri 1 dinar dan 1 ekor kambing. Dia melakukan ya transaksi jual beli pada hartanya Nabi, uang 1 dinar tadi tanpa seizin Nabi. Diizinkan Nabi atau tidak? Asalnya tidak dapat izin dari Nabi kan? Tapi ketika Nabi tahu, baru Nabi setuju. Menunjukkan bahwa bai'ul fuduli, ya, seseorang kalau berspekulasi menjual barang orang lain, tapi dia punya spekulasi, kayaknya orang ini setuju kalau saya lakukan seperti ini, itu hukumnya boleh. Itu hukumnya apa? Hukumnya boleh. Tetapi ya ikhwah, yang seperti ini harus dia punya sangkaan kuat, dhannun rajih. Jangan juga dia berspekulasi, ini ada orang punya motornya saya jual ini, kaya-kayanya ini dia tidak masalah ini. Ini dari mana dia bisa berspekulasi begitu, ya kan? Tapi kalau dia tahu memang orang ini mau jual motornya misalnya, ya kan? Mau jual motornya. Nah, tiba-tiba saya ketemu ini penjual motor. Dia butuh sekarang itu. Nah, kalau saya datangi pemilik motor ini kayaknya tidak sempat ini, dia buru-buru ini. Nah, kita berspekulasi di situ, boleh. Tapi konsekuensinya kalau dia tidak setuju, antum yang ganti. Nah, itu konsekuensinya begitu. Nah, jelas ini namanya bai' fuduli. Baik. Nah, ini yang juga diperkecualikan ikhwani fiddin di dalam syarat yang keempat tadi. Bahwasanya syarat keempat, orang yang melakukan transaksi jual beli apa? Orang yang melakukan transaksi jual beli adalah pemilik barang, atau kalau bukan dia pemilik adalah orang yang diizinkan. Orang yang diizinkan ya untuk bertransaksi pada barang milik orang lain. Nah, ini ikhwani. Baik. Kemudian termasuk di dalam pembahasan ini yang disebut oleh para ulama ya adalah terkait dengan masalah hukum maklar. Ya, maklar itu apa? Ya. Sama juga, mirip-mirip juga dengan wakil, ya kan? Dia yang perantara, dia menjadi perantara, ya kan? Ada orang misalnya jual tanah, ya. Dia sulit memasarkan tanahnya tersebut karena dia tidak punya banyak channel misalnya. Ada orang, dia punya banyak channel, dia punya banyak kenalan, dia punya banyak, pokoknya dia punya akun, mungkin juga akunnya banyak di situ pengikutnya. Nah, ini juga pengaruh juga, ya kan? Nah, akhirnya dia jadi makelar. Sudah, tanahmu biar saya pasarkan, ya kan? Nanti saya kasih komisi ya. Oke. Nah, inilah namanya makelar. Dia yang menjadi perantara. Nanti ketika tanah itu laku, maka dia dapat komisi sesuai dengan kesepakatan. Sesuai dengan kesepakatan. Berapa komisinya? Ya sesuai kesepakatan. Tidak ada ketentuannya dalam syariat. Mau dia kasih 10% dari penjualan, atau mau dia kasih 20%, atau dia tidak kasih persenan. Pokoknya dia sudah patok. Kalau tanah saya laku, kamu dapat 5 juta. Nah, misalnya begitu. Nah, itu boleh. Upahnya makelar itu boleh. Upahnya makelar itu apa? Itu boleh. Nah, dan itu berdasarkan sabda Nabi SAW, la yakunu lahu simsaron. Tidak boleh orang kota jadi makelarnya orang dusun. Nah, kalau itu tidak boleh. Pemahaman dari hadits ini, boleh orang kota menjadi makelar dari orang kota juga. Demikian pula boleh bagi orang dusun, orang desa menjadi makelar bagi orang desa juga. Tetapi kalau dia menjadi makelar untuk orang desa ke kota, atau sebaliknya kota ke desa, hadis ini Nabi berlaku. La yakunu lahu simsaron, kata Nabi. Tidak boleh menjadi makelar orang kota untuk pedagang dari desa. Jelas ini? Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Baik. Jadi ini yang disebut oleh para ulama tentang masalah simsar. Nah, hanya saja sering terjadi pelanggaran dalam masalah simsar ini, tentang makelar ini. Yaitu apa? Ya. Terkadang seseorang jadi makelar misalnya. Ya karena dia diamanahi
untuk menjual barang, maka dia harus sesuai dengan apa yang diberikan amanah kepada dia. Tidak boleh dia langgar. Ada misalnya orang mau minta dijualkan tanahnya, oke. Kemudian dia bilang, ya si pemilik tanah berkata, kamu jualkan tanah saya ini, ya harganya 100 juta misalnya. Harganya 100 juta. Oke, 100 juta. Nah, nanti kamu dapat komisi kalau laku, kamu saya kasih 5 juta. Nah, ternyata si makelar ini dia jual bukan dengan harga 100 juta. Dia jual harganya 105 juta. Boleh seperti ini? Tidak boleh, karena dia sudah diamanahi untuk menjual berapa? 100 juta. Walaupun dia bisa menawar sampai 105 juta. Maka yang 5 juta itu tidak boleh dia ambil. Nah, sampai dia izin dulu kepada si pemilik tanah. Kalau misalnya tadinya dia disuruh 100 juta jual, tapi dia bilang, tapi dia dapat pelanggan ini, dia berani lebih dari 100 juta, maka dia izin dulu. Izin dulu sama siapa? Pemilik tanah. Pak, ini saya dapat ini yang mau beli tanah Bapak. Tapi kayaknya saya bisa ini tawar ke dia lebih dari 100 juta. Nah, boleh enggak? Nah, kalau dia bilang, ya silahkan boleh, enggak masalah. Nah, baru boleh. Tapi kalau dia bilang, enggak, pokoknya 100 juta, enggak boleh. Nah, maka enggak boleh kita melanggar kesepakatan tersebut. Jelas ini ikhwani fiddin? Baik. Sama kasusnya, kalau misalnya ada orang nitip barang. Ada orang nitip barang misalnya. Barang itu ada di sebuah kota, dia titip, kebetulan kawannya ini mau ke kota itu. Ini saya titip 100.000. Harga barang itu 100.000 kayaknya itu, kemana 100.000 waktu itu. Oke, maka dia ambil 100.000 itu kan. Pas dia datang ke kota, ternyata barang itu sudah turun harganya. Bukan lagi 100.000, harganya sekarang 80.000. Nah, harganya sekarang berapa? 80.000. Taib, dia beli 100.000, dia kasih tadi, kemudian kembalinya 20.000. Pertanyaannya, boleh ndak ya si makelar ini yang dititipi tadi ini ngambil 20.000 tadi, boleh ndak? Tidak boleh. Sampai dia izin kepada si pemilik uang tadi. Nah, ini juga sering kan? Oh kan saya berhak inilah. Kan dia 100.000 tadi ini, ya kan? Kebetulan dia kan ini harga turun. Nah, ini keuntungan saya ini. Tidak boleh. Izin dulu sama siapa? Si pemilik uang ini. Harus kita jujur. Itu barangnya ternyata bukan 100.000 ya akhi. Cuman 80.000 turun sekarang harganya itu barang. Nah, dia kasih tahu. Nah, kalau misalnya dikasih, alhamdulillah kan. Oh, ternyata baik juga orang ini. 20.000 saya dikasihnya ini. Nah, apalagi kalau dia punya komisi lain. Dia punya komisi lain, dia sudah dititipi kan, ya kan, ini 100.000, ini komisi kamu 10.000. Nah, ya, saya kasih kamu komisi 10.000, belikan. Nah, kalau dia sudah punya komisi di situ, ya sudah, dia ambil uang itu 10.000. Nah, kalau misalnya ternyata harganya turun 20.000, 20.000 ini tidak boleh dia kantongi langsung. Dia harus izin dulu kepada si pemilik uang tadi. Nah, kalau diizinkan ambil saja, tidak ada masalah. Tapi kalau tidak, ya kembalikan uang 20.000 itu. Itu amanah. Jelas ya ikhwah? Nah, ini ikhwani fiddin. Ini biasa kadang terjadi hal-hal yang seperti ini. Nah, dan hal tersebut juga disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu taala. Baik. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Ya demikian pula ya, boleh makelar untuk menerima upah dengan persenan. Boleh juga hal tersebut. Si makelar menerima upah dengan persenan. Misalnya dikasih kamu 5%, dikasih 10%. Nah, yang seperti ini diperbolehkan. Yang seperti ini diperbolehkan. Intinya upah makelar itu halal, ya. Upah makelar itu halal sesuai dengan kesepakatan mereka berdua. Sesuai dengan kesepakatan mereka berdua, tidak boleh si makelar ini menyalahi kesepakatan yang telah ditetapkan. Yang telah ditetapkan. Nah, ini ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Baik. Maka ini yang disebutkan oleh para ulama kita ya terkait dengan syarat yang keempat ini, yaitu bahwa orang yang bertransaksi penjual atau pembeli, maka dia adalah orang yang memiliki barang atau dia adalah orang yang diizinkan untuk bertransaksi pada barang milik orang lain. Nah, kalau yang seperti itu insyaallah taala adalah hal yang diperbolehkan. Baik.
Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Ada satu kasus yang juga dibahas oleh para ulama. Yakni ada hadis Nabi SAW yang berbunyi anta wa maluka li abika. Ini hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa? Anta wa maluka li abika. Kamu dan harta kamu itu milik bapak kamu. Kita dan harta kita milik bapak kita. Maksudnya apa hadis ini? Nah, sebagian ada yang memunculkan permasalahan seperti ini. Boleh ndak seorang bapak menjual harta milik anaknya? Boleh ndak? Kan hartanya anak milik bapak. Hartanya anak milik bapak. Makanya anak tidak boleh pelit-pelit sama bapaknya. Nah, karena hartanya kita itu milik bapak berdasarkan hadis Nabi tadi. Ya. Kenapa bisa begitu? Ya kamu itu kan ada karena bapakmu. Ya. Kamu itu ada karena bapakmu. Maka apa yang kamu miliki itu milik bapakmu. Baik. Sekarang hadis tersebut kita pakai. Boleh tidak seorang bapak menjual harta anaknya tanpa izin si anak? Boleh tidak? Kalau kita lihat zahir hadis ini boleh-boleh aja kan. Tetapi para ulama menerangkan hadis ini perlu dibatasi. Kata para ulama, boleh bapak menjual hartanya si anak tanpa izin si anak dalam kelebihan harta si anak. Itu baru boleh. Tetapi kalau si anak juga orang miskin, pas-pasan hartanya, tidak boleh dia jual. Si bapak tidak boleh menjual harta anaknya. Yang boleh itu cuma apa? Kelebihan dari harta si anak. Itu baru diperbolehkan. Jelas ini? Nah ini ikhwani fiddin, dan ini yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala terkait dengan masalah anta wa maluka li abika. Kamu dan hartamu itu milik bapakmu. Baik. Ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Baik. Ada satu kasus lagi misalnya. Seseorang dia datang mengambil barang milik orang lain. Iya. Ada orang datang dia ambil barang milik orang lain. Nah, kemudian dia jual barang tersebut, bukan miliknya dia dan dia tidak diizinkan. Tetapi transaksi tersebut terjadi di depan si pemilik barang. Kalau tanpa pengetahuan si pemilik barang kan namanya bai fuduli kan, sudah kita bahas tadi. Ini ya, dia menjual barang bukan milik dia, tidak diizinkan, tetapi dia melakukan transaksi di depan si pemilik barang. Sah tidak jual beli yang seperti itu? Sah tidak jual beli seperti itu? Ada orang menjual barang bukan miliknya, tidak diizinkan juga, tapi transaksinya di depan si pemilik barang. Ya. Nah, ini dibahas oleh para ulama ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum, dan ada dua pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan boleh, sah-sah saja, dan itu pendapatnya Ibnu Abi Laila, dan ada yang berpendapat tidak sah jual belinya. Dan itu pendapat jumhur mayoritas para ulama. Dan pendapat jumhur dalam hal ini lebih kuat. Kenapa? Karena ketika di depan si pemilik barang tidak berkomentar, diam dia. Diamnya si pemilik barang tidak mengartikan dia setuju dengan transaksi tersebut. Paham? Belum tentu dia setuju. Kecuali kalau si pemilik barang dia diam tapi dia berisyarat. Dia diam tapi dia isyarat begini. Oh, berarti setuju itu. Nah, itu boleh. Tetapi kalau dia diam saja, diam kan boleh jadi dia marah kan? Boleh jadi dia dalam hatinya, awas kau kalau jual. Nah, lihat aja. Dia diam, ya kan? Boleh jadi begitu. Nah, karena kita tidak tahu dia ridho atau tidak, maka tidak boleh. Jual belinya tidak sah. Sampai kita tahu bahwa dia pemilik barang ini ridho, baru boleh. Jelas ini? Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Baik. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Mungkin ini yang bisa kita paparkan pada pertemuan malam hari ini. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Baik. Sebelum kami tutup, ada pertanyaan, silakan. Ya. Kalau misalnya tadi yang dijelasin itu kan kedengaran suaranya. tadi yang dijelasin soal maklar itu
kalau dia jual 100 juta, dia dapat komisi 5 juta. Kalau misalnya ini, Itu contoh aja tuh ya. ya contoh. Kalau misalnya kejadiannya seperti ini, penjual kasih harga 100, pas saya terima segitu. Kamu jual berapa terserah. Nah, misalnya dia bisa 120, dia dapat 20 kayak gitu. Itu sah. Iya. Ya, itu juga apa namanya yang dibahas oleh para ulama. Tadi saya lupa sebutkan itu. Ketika misalnya ada pemilik tanah misalnya, ya bersepakat dengan makelar, ya dia bilang ini tanah saya, pokoknya saya minta dari hasil penjualannya 100 juta. Terserah kamu mau jual harganya berapa. Pokoknya saya terima nanti 100 juta. Nah, ketika si pemilik tanah sudah memberikan kuasa seperti itu, maka hukumnya boleh. Nah, maka si makelar ini dia boleh untuk menaikkan harga tanah tersebut, tetapi dalam taraf yang wajar. Nah, catatannya dalam taraf apa? Yang wajar. Jangan juga dia naikkan sampai apa namanya 100 juta jadi 1 miliar misalnya. Nah, jangan juga seperti itu. Masih dalam taraf yang wajar lah. Ya, tadi misalnya 100 juta, dia naikkan 110, 120 misalnya kan, masih wajar itu. Ya, yang seperti itu boleh. Nah, karena dia sudah dapat izin dari si pemilik siapa? Pemilik tanah. Dan itu boleh juga. Jadi dia tidak ditetapkan komisinya kan, tidak ditetapkan dengan persenan, tidak ditetapkan dengan nominal, tetapi dengan apa? Dengan izin dari si pemilik tanah, terserah kamu jual berapa. Pokoknya ya saya keuntungannya 100 juta. Nah, itu boleh. Itu boleh, wallahu a'lam. Ada lagi? Ya. Sekarang ini kan ada dana talangan haji atau umroh. Kira-kira sahkah kira-kira saya mau umroh, ikut ke suatu travel, nanti saya lunasi setelah kembali ke tanah air. Ya. Ya, terkait dengan masalah itu, ya apa namanya? Kita lihat ya akadnya dalam dana talangan haji atau umroh itu, ya apa akadnya di situ? Apakah dia sifatnya utang atau bagaimana? Ya kalau sifatnya utang, ya maka tentu jelas ya, yang namanya utang. Kalau misalnya seseorang berutang, ya maka apa yang dia pinjam, maka segitu juga yang dia kembalikan. Nah, itu syaratnya seperti itu. Kalau transaksi tersebut dengan al-qard, utang. Jadi yang menalangi dia memberi utang. Ya misalnya kamu diberikan pinjaman ya sebanyak 50 juta. Ya berarti itu utang. Ketika kita mengembalikan 50 juta juga. Kalau dilebihkan maka itu riba. Nah, itu tidak boleh. Jelas ya? Itu kalau transaksinya apa? Utang. Beda kalau dia menjual barang. Dalam hal ini dia jual beli jasa. Jual beli jasa. Nah, kalau dalam jual beli jasa itu boleh untuk dinaikkan. Ya, misalnya ini saya jual sama kamu. Kamu beli saya, kepada saya itu kredit. Jadi akadnya jual beli, Pak. Kalau akadnya jual beli tidak ada masalah. Iya. Jadi akhirnya dia bilang begini, kalau cash kan 50 juta. Tapi kalau kamu kredit sama saya jadi 60 juta. Nah, itu boleh yang seperti itu. Karena dalam jual beli boleh untuk menetapkan harga yang berbeda. Cash sekian, kalau kredit sekian. Nah, tinggal dilihat saja akadnya apa di situ. Akadnya apa? Apakah akad utang? Jadi yang pihak lembaga keuangan ini dia memberikan pinjaman untuk haji kita atau umroh kita, atau dia jual beli dengan kita. Dalam hal ini jual beli jasanya, karena kan dia punya jasa di situ kan. Dia apa namanya mobilnya, apa namanya pesawatnya dia yang nguruskan, surat-suratnya dia yang nguruskan, kemudian alat apa namanya pakaian umrohnya, kopernya, ya kan, perlengkapan haji dan umroh itu semua bisa dijual. Nah, kalau akadnya seperti itu boleh untuk kita lebihkan karena akadnya jual beli. Kalau cash 50 juta, kalau nyicil jadi 60 juta, itu boleh. Tinggal dilihat saja akadnya apa kira-kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi ada lagi? Ya. Ya. Terima kasih. Jual beli tanah. Kita tahu riba nyata sudah nggak boleh. Dalam hal seseorang ingin beli tanah misalnya tanah saya, si A beli tanah saya, dia nggak punya uang. Saya tahu dia ambil uang di bank karena kenal baik,
boleh nggak sertifikatnya tak ganti nama saya dulu, tak jaminkan nanti sampai ambil duitnya cash, nanti saya ngredit ke bank. Seperti itu gimana Ustaz? Ya, barakallahu fiik. Nah, ada orang mau beli tanah kita, ya kan? Dia beli tanah kita, ternyata orang ini dia pinjam di bank gitu Pak ya. Dia pinjam di bank untuk membeli tanah kita. Ya asalnya itu bukan urusan kita. Dia mau pinjam di bank, dia mau riba, asalkan transaksi dengan kita itu tidak ada riba di dalamnya. Kita sudah jual belinya sah, jual belinya jelas, ya kan, antara kita dengan dia. Iya. Dia mau cash atau kredit sudah tentu harganya. Nah, adapun dia mau pinjam di bank atau mau apa dari mana hasil uangnya, itu bukan urusan kita. Al-ismu 'alal mubashir. Dosa itu ditanggung oleh orang yang langsung melakukannya. Allah taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang itu tidak menanggung dosa yang telah dilakukan oleh orang lain. Secara umum seperti itu. Tetapi kita tidak boleh membantu dia untuk menjalankan transaksi ribanya. Walaupun bukan kita yang melakukan. Dia yang melakukan, ya kan? Tetapi kita dalam hal ini masuk dalam ta'awun. Dan Allah berfirman dalam Quran, "Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan." Jangan tolong-menolong dalam dosa dan maksiat. Nah, memang dia yang melakukan transaksi riba, tetapi transaksi ribanya tidak berjalan kecuali dengan kita berikan sertifikat. Ini membantu atau tidak? Membantu. Dan itu masuk dalam ta'awun 'alal ismi wal udwan, dan itu tidak boleh. Jadi tidak boleh. Jadi kita bilang sama dia, kamu terserah kamu mau pinjam di bank, tapi saya tidak mau pinjamkan sertifikat tanah saya. Itu saya membantu kamu. Dan kalau saya bantu kamu, ya saya ikut juga dalam riba itu. Nah, silakan kamu cari uang yang lain, tapi jangan campur sertifikat tanah saya, enggak. Seperti itu Pak. Wallahu a'lam. Masalah bangunan kaitannya dengan ribanya. Seperti di bank itu, bank kan seperti di rumah sakit itu kan ada bank. Nah, bank itu kemarin untuk layanannya itu bergabung dengan ruang pasien. Nah, kemudian bank itu kami keluarkan menghadap keluar supaya Anda bergabung dengan bank konvensional. Dia membuka cabang di rumah sakit. Nah, kemudian bangunannya itu kan kita arahkan keluar. Nah, diarahkan keluar, jadi area untuk ruang tunggu pasien itu menjadi luas, ya kan? Nah, jadi yang terkaitan dengan tahun tadi, apakah itu tergolong ta'awun dalam kaitannya masalah bank ini kan riba pekerjaannya. Nah, kemudian bangunannya kita rubah ke arah luar, tapi perubahan bangunan ini itu campur tangan kita gitu. Kenapa kita rubah begitu? Untuk apa? Dalam rangka apa? Area tunggu bank ini kan itu kan bercampur pertama dengan areanya pasien. Nah, kita mau murnikan bahwa di situ khusus pasien. Nah, akhirnya kita keluarkan. Tapi mengeluarkan ini kan ada butuh pekerjaan. Nah, pekerjaan membentuk, membangun segala macam itu kita yang membuat. Iya. Ya, tidak ada masalah. Seperti itu boleh, Pak. Karena itu untuk kemaslahatan rumah sakit, ya kan? Untuk kemaslahatan rumah sakit, bukan kemaslahatan si bank. Banknya kan ada rugi untungnya di situ, ya kan? Ya kan? Jadi tidak kembali kemaslahatannya itu tidak kembali kepada si bank, tetapi kembali kepada pihak rumah sakit, ya kan? Ya. Untuk memudahkan, untuk di situ supaya lebih gampang, lebih mudah. Insya Allah yang seperti itu tidak ada masalah, karena tidak ada bentuk ta'awun di situ. Ta'awun di situ kalau dia menguntungkan si bank ini, ya. Nah, kemudian juga di bank itu tidak semuanya ya transaksi kita itu dihukumi haram, ya kan? Ada hal-hal yang diperkecualikan. Nah, yang kita masih boleh untuk bertransaksi di situ walaupun banknya bank konvensional. Nah, seperti misalnya kita boleh untuk transfer atau narik ATM dan seterusnya, itu kan masih diperbolehkan. Terlebih tadi yang disebutkan tadi itu boleh. Ya, karena tidak ada sangkut pautnya dengan bank. Dia tidak dirugikan dengan hal tersebut dan juga dia tidak diuntungkan. Tapi maslahatnya ini justru kembali kepada kita sendiri. Nah, yang seperti itu insya Allah boleh dan tidak masalah. Nah, wallah.
Ya. Bagaimana hukumnya menerima bonus dari bank konvensional itu? Bonus dari bank konvensional. Iya. Karena kita nabung di situ, Pak. Iya. Iya. Kita nabung di situ dapat bonus. Iya. Bonus kayak hadiah begitu ya? Pokoknya bonus lah, ada bonus. Ya bonus, Hadiah. maksudnya hadiah itu kan ya? Hadiah gitu. Hadiah kayak biasa ada undian begitu kan di bank, hadiah mobil, motor begitu kan? Biasa hadiah umroh, ada Hadiah umroh. Nah, iya, hadiah yang diterima dari bank itu sama dengan bunga bank. Dan itu hukumnya riba. Iya, hukumnya adalah riba. Dan kalau dia riba, maka tidak boleh kita manfaatkan untuk diri pribadi. Kita boleh mengambil uang riba tersebut, tetapi kita alokasikan untuk kepentingan umum. Ya, para ulama membolehkan untuk kita ambil bunga bank, termasuk dalamnya hadiah-hadiah bank. Ada orang nabung di situ, hadiah motor, hadiahnya mobil malah, hadiahnya televisi, hadiahnya kulkas. Boleh enggak? Itu riba itu. Enggak boleh kita ambil itu. Kalau kita mau ambil boleh, tapi alokasikan untuk kepentingan umum. Misalnya untuk pembuatan jalan, untuk WC umum, itu boleh. Sebagian ulama seperti Syekh Ali Farkush dan juga sebagian ulama yang lainnya itu membolehkan untuk kita alokasikan uang riba kepada fakir miskin. Nah, itu fatwa beliau, itu membolehkan ke fakir miskin. Tapi banyak dari para ulama memfatwakan itu dialokasikan uang riba kepada kepentingan umum. Tapi pertanyaannya, mengapa bonus-bonus itu menjadi riba? Kenapa dihukumi itu riba? Nah, ini kalau kita mau tahu kenapa dia riba, pertama, kita ketika nabung di bank, ketika kita nabung di bank, akadnya apa, Pak? Ketika kita nabung di bank, itu sistemnya apa itu? Nitip uang? Bukan nitip uang. Hakikatnya kita meminjamkan uang kepada bank. Sebab kalau nitip wadiah, yang namanya wadiah, itu uang kita tidak boleh diganggu gugat. Kalau kita naruh uang di bank, uang kita diganggu gugat atau tidak? Ya diganggunya, ya kan? Berarti itu bukan wadiah. Kalau namanya wadiah, titipan, namanya orang nitip barang, boleh tidak kita otak-atik barangnya itu? Kan tidak boleh, sekedar nitip orang. Nah, berarti ketika kita nabung di bank itu bukan nitip uang, tetapi akadnya kita ngutangi bank. Oh, hebat sekali kita bisa ngutangi bank ya. Nah, ya memang hakikatnya begitu. Karena dia pakai uang kita dan uang kita dijamin kan? Ketika kita naruh uang di bank, uang kita dijamin kan? Iya dijamin. Nah sebagian maaf dalam hal ini bank yang berlabelkan syariah, dia bilang itu akadnya mudharabah bagi hasil. Baik. Sekarang kalau namanya akadnya mudharabah bagi hasil, ya kan? Uang kita dijamin atau tidak? Uang tidak boleh dijamin, modal tidak boleh dijamin dalam akad mudharabah. Sementara dalam bank yang berlabelkan syariah, itu uang kita tetap dijamin. Ini mudharabah yang bagaimana kalau begitu? Itu bukan mudharabah, sama kembalinya kepada akad qard, utang. Jadi kita dengan bank, kita ngutangin bank kan? Iya, kita ngutangin bank. Ketika kita ngutangin, misalnya uang kita kita simpan di situ 10 juta. Ya kan? Maka yang kembali juga harus 10 juta. Kalau kembalinya ternyata 10 juta plus bunganya. Bunganya ya mungkin 5.000, 10.000. Nah, itu namanya riba. Sama saja kita ngutangin bank kembalikan kepada kita 10 juta plus bunga. Ya kan? Itu riba. Sama ketika dia pihak bank ini mengasih bukan lagi dengan bentuk uang, tapi mungkin dengan motor, hadiah kulkas, hadiah mobil. Berarti kita dapat kembalian uang kita plus motor tadi, hadiahnya. Itu riba atau bukan? Itu riba. Jelas ini? Nah, jadi yang seperti itu tidak boleh. Itu bonus-bonus seperti itu riba. Apalagi di bank-bank konvensional itu jelas sekali. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik. Ada lagi? Kalau kita sering kan mendengar peristiwa misalkan ada kecelakaan pesawat, ya. Kan? Orang yang meninggal itu mendapat asuransi agak besar tuh, misalkan sampai 200 juta itu boleh nggak kita menerimanya? Iya, ini masalah lain lagi ya. Masya Allah. Jadi banyak pelanggaran yang terjadi di negeri kita ini. Luar biasa. Ya, termasuk di dalam masalah asuransi. Dalam masalah asuransi, termasuk asuransi jiwa, asuransi ini, asuransi dagang. Nah, sekarang kan banyak diasuransikan ya kan.
Nyawa diasuransikan, mata kita bisa diasuransikan, suara bisa diasuransikan. Nah, banyak asuransi sekarang. Makanya orang banyak tertarik dengan asuransi. Kenapa? Orang yang mengasuransikan barangnya ini, ya, atau benda-benda miliknya atau bahkan nyawanya, khawatir dia nanti kalau dia nanti mati bagaimana kira-kira? Atau misalnya kalau dia kecelakaan, nanti bagaimana yang mengurusi dia siapa? Nah, maka dia pun asuransikan dirinya. Nah, biasanya orang-orang yang seperti ini kurang ketawakalannya kepada Allah. Makanya percaya dengan asuransi. Tapi masalahnya, kalau kita naik pesawat pasti langsung asuransi. Betul enggak? Kalau tidak mau asuransi tidak bisa naik pesawat itu. Nah, tidak usah naik pesawat sudah, ya kan? Nah, itu kita sifatnya terpaksa kalau yang seperti itu. Ya, mau tidak mau kan? Kita tidak mau ya sudah langsung asuransi itu langsung ada di situ. Nah, ya mau tidak mau bagaimana lagi? Ya. Nah, sekarang masalahnya tadi yang ditanyakan, boleh tidak kita nerima klaimnya? Ya, ketika terjadi kecelakaan kita klaim. Ya, saya sudah asuransi kan? Nah, saya kecelakaan ini, mana anunya gantinya? Boleh tidak seperti itu? Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, asalnya asuransi yang seperti itu tidak boleh. Karena apa? Ada goror di dalamnya, ya kan? Goror enggak itu? Dia kasih uang ini, asuransinya, uang 50.000. Dengan klaim kalau nanti kamu celaka dapat tunjangan. Tapi kalau ndak celaka habis uang kita 50.000. Betul ndak? Ini goror atau bukan? Goror. Maka itu tidak boleh. Itu tidak boleh yang seperti itu. Kecuali kalau dia orang miskin. Pas naik pesawat dia miskin, jatuh kecelakaan. Nah, dia ndak bisa berobat. Boleh ambil itu klaimnya. Karena dia masuk orang miskin. Orang miskin boleh mengambil uang riba. Dalam hal ini dia terpaksa diberikan kepadanya uang riba tersebut. Itu boleh. Sebagaimana yang difatwakan oleh para ulama. Jangan sampai disalahpahami ya. Bukan artinya orang miskin boleh langsung mengambil uang riba, bukan. Ya, dalam artian dia di sini dikasih uang riba tersebut dan ada fatwa ulama yang membolehkan untuk memberikan harta riba kepada orang miskin. Itu boleh. Nah, itu diperbolehkan. Kalau BPJS itu program lain lagi tuh. Itu berat itu yang itu. Nah, iya. Karena itu program pemerintah, ya kan, dan ada maksud-maksud yang lain di situ. Itu kita tidak bisa secara hukum asal memang tidak ada. Itu melanggar juga secara hukum asal. Tetapi apa yang dijadikan kebijakan oleh pemerintah, itu kita perlu pertimbangkan. Itu perlu kita pertimbangkan. Nah, termasuk di dalam masalah BPJS itu. Makanya saya tidak bisa kasih jawaban. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, boleh? Ya. Ini misal kita beli tanah, Ustaz, dengan akad tanah, dengan akad kredit. Cuma di dalam perjalanan ada satu hal, terus kita memberi teman untuk melanjutkan kredit kita. Tapi sebelum kita memberitahu penjual itu seperti apa? Ya, kalau misalnya kita beli tanah dengan cara kredit, ya kan, kemudian belum lunas, ya kita mau jual tanah itu, yang tanah kita kredit kepada orang lain, boleh atau tidak? Jawabnya boleh. Karena kalau kita sudah membeli barang secara kredit, itu barang milik kita. Itu barang milik kita. Walaupun mungkin ada jaminannya, surat belum bisa diberikan, ya kan? Tetapi secara hukum tanah itu sudah jadi milik kita, walaupun belum lunas. Kalau dia sudah jadi milik kita, boleh tidak kita jual? Jawabnya boleh. Jawabnya boleh, tidak ada masalah. Boleh untuk kita jual karena itu sudah sah milik kita, walaupun belum lunas. Walaupun belum lunas. Kewajiban dia untuk melunasi, ya kan? Untuk melunasi, entah nanti dari penjualan itu tanah itu lagi ke orang lain yang bisa membelinya secara cash, atau dia mungkin dari hal yang lain. Yang jelas dia punya kewajiban tetap untuk melunasi tanah sisa kredit dari tanah tersebut. Nah, itu yang seperti itu boleh dan tidak masalah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ya. Saya kira cukup ya. Nah. Ya. Jazakumullah khairan atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang باذنillah taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.